Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman hayati yang tinggi. Salah satu hasil hutan yang sangat penting adalah kayu, dengan sekitar 4.000 jenis kayu yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kayu merupakan bahan yang sering dipergunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. Salah satu kegunaan kayu adalah untuk bahan bangunan yang dibedakan sebagai kayu struktural dan non-struktural. Dan untuk itu, saya akan membahas tentang kayu beserta fungsi, jenis, dan sifat dari kayu yang bekerja pada setiap struktur bangunan. Dan sebelum saya lanjut, silahkan subscribe channel Insinyur Sipil ini ya. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan seperti pohon yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Dan kayu sendiri juga digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot bangunan seperti meja, kursi, pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan masih banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga, kemudian patung, dan masih banyak lagi. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel yang terdapat di berbagai jaringan di batang kayu. Setiap jenis kayu memiliki sifat fisik yang bervariasi, yang menentukan kualitas dan fungsi dari kayu tersebut. Misalnya kayu lunak. Kayu lunak lebih dipilih untuk menjadi bahan kertas karena mudah dihancurkan dan dijadikan pulp. Sedangkan kayu keras digunakan sebagai tiang bangunan seperti bangunan konstruksi perumahan, jembatan, dan sebagainya. Air terdapat di dalam kayu dalam bentuk dinding sel, protoplasma, maupun ruang kosong dan celah antar sel. Secara teori, tidak pernah ada kayu yang 100% tanpa kadar air, meski dikeringkan dalam oven sekalipun. Sehingga, pengukuran kadar air kayu biasanya untuk pengujian di laboratorium atau yang berhubungan dengan keperluan kimiawi. Kayu yang dikeringkan dalam oven dapat dikatakan sebagai kering absolut. Efek keberadaan air di dalam kayu menjadikan kayu lebih lunak dan mudah dibentuk, sehingga kadar air pada kayu ini mempengaruhi sifat fisik terhadap kayu tersebut, seperti kekuatan tarik dan kekuatan tekan pada kayu. Selain air, kayu memiliki 3 komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Gabungan dari ketiganya ini disebut dengan lignoselulosa. Selulosa sendiri merupakan senyawa polimer kristalin turunan dari glukosa yang mengisi sekitar 41-43% dari kayu. Sedangkan hemiselulosa merupakan pentosa yang terhubung secara tidak beraturan dan mengisi 20% pada tumbuhan berdaun lebar dan 30% di konifer. Dan untuk lignin tersusun dari cincin aromatik hidrokarbon yang memiliki sifat hidrofobik dan mengisi sekitar 23% pada tumbuhan berdaun lebar dan 27% pada konifer. Dalam ilmu kimia sendiri, perbedaan antara kayu keras dan kayu lunak ada pada jumlah dan jenis lignin yang terkandung di dalamnya. Selain lignoselulosa, kayu terdiri dari berbagai jenis senyawa organik yang disebut dengan senyawa ekstraktif yang jumlah dan jenisnya bervariasi tergantung dari spesies pohonnya. Kayu memiliki senyawa ekstraktif berupa asam lemak, resin, lilin, dan terpena. Senyawa ekstraktif ini memiliki manfaat seperti melindungi batang kayu dari hama. Secara garis besar, kayu memiliki beberapa manfaat, salah satunya sebagai bahan bakar. Kayu telah lama digunakan sebagai bahan bakar hingga saat ini, dan penggunaan kayu untuk bahan bakar ini lebih dipilih pada kayu keras.
karena kayu keras mampu terbakar lebih lama dengan asap yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua, di bidang seni. Kayu telah lama digunakan di bidang seni untuk membuat pahatan kayu ataupun berbagai jenis alat musik seperti biola, gitar, dan alat musik lainnya. Kemudian yang ketiga, di bidang olahraga. Di bidang olahraga, kayu telah lama digunakan untuk berbagai peralatan olahraga seperti pemukul baseball, papan ski, busur panah, tongkat hoki, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, kayu telah lama digunakan, dan pada tahun 2010, para ilmuwan Italia mengatakan bahwa kayu dapat digunakan sebagai bahan pengganti tulang. Dan diperkirakan pada tahun 2016, metode ini dapat diaplikasikan ke manusia. Batang pohon yang dipotong melintang akan memperlihatkan bagian-bagian kayu yang kerap kali berbeda warna. Bagian terdalam kayu sendiri adalah empulur yang lunak. Lalu ke bagian luar adalah kayu teras, kayu gubal, dan terakhir kulit kayu. Bagian percabangan akan memperlihatkan pola khusus yang biasa disebut sebagai mata kayu. Mata kayu ini adalah bagian dari kayu yang merupakan dasar dari percabangan yang dorman. Mata kayu ini memiliki pengaruh terhadap kayu sehingga akan bernilai rendah ketika digunakan sebagai struktur bangunan di mana kekuatan menjadi pertimbangan. Namun, untuk tujuan seni, keberadaan mata kayu dapat meningkat nilai pada kayu tersebut. Kemudian bagian paling tengah pada kayu disebut cincin pertumbuhan atau juga disebut lingkaran tumbuh, di mana cincin pertumbuhan kayu ini terjadi karena perbedaan musim yang dialami oleh pohon tersebut. Pada satu pohon akan mengalami periode dengan pertumbuhan cepat dan periode dengan pertumbuhan yang lambat, dan itu mempengaruhi pertumbuhan diameter batang pohon. Diameter yang bertumbuh cepat lalu melambat akan membentuk cincin 1 tahun dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga, kayu keras yang terbentuk lebih awal pada suatu pohon yang terletak di bagian dalam dari sebuah kayu. Kayu teras tidak memiliki pembuluh. Biasanya kayu teras ini dapat dibedakan dengan kayu gubal secara visual. Namun tidak semua tumbuhan berkayu menghasilkan kayu teras. Sedangkan kayu gubal sendiri adalah bagian dari kayu yang dekat dengan tepi luar, di mana kayu gubal ini mengandung pembuluh yang menghantarkan air dari akar ke daun dan juga menyimpan air. Semakin banyak jumlah daun, semakin besar volume kayu gubal. Kayu gubal lebih tebal di batang bagian atas, tetapi secara volume sama dengan batang bagian bawah. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Insinyur Sipil ini ya. Terima kasih.